jarak foton yang ke sistem foton dan environment foton itu tidak seimbang ya. Jadi yang 144 km itu adalah pemisah jarak antara dari ini ya Pak Ibu. Ini kan generator fotonya di sini gitu ya. Jadi dia menempuh 144 kilo untuk sampai ke environment foton. Ya, yang satunya itu dekat ini. Saya nggak tahu ini berapa, tapi ini dalam satu daerah itu, di satu pulau itu gitu ya. Ini di sini ya. Yang satu menempuh jarak yang jauh ya. Nah, ini menarik ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke. Disebut delay choice ya, mirip dengan apa yang dibuat oleh Align Aspect yang waktu itu delay choice itu dia dijauhkan jaraknya sehingga kita ingin menipu si foton itulah kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini masih lanjutannya menjelaskan. Nah, apa yang terjadi ini hasil eksperimennya? Nah, ini mungkin terakhir ini ya Pak Ibu. Ya. Untuk eksperimen foton yang tidak yang kita biarkan saja, biarkan itu maksudnya apa? Scrambler-nya tadi tidak kita aktifkan, ya kita biarkan. Berarti foton itu lewat apa adanya. Berarti yang terjadi adalah which way eksperimen. Karena kita bakal tahu dia kemana, gitu Pak Ibu. Ya, corresponding subset of the system photon, sistem fotonnya kita akan melihat tidak ada interferensi. Ya, yang terjadi adalah fotonnya itu berperilaku sebagai partikel. Kalau partikel dia kadang kita balik lagi ke gambar. Dia kadang ke D1, kadang ke D2 gitu Bapak Ibu ya. Kalau partikel. Kalau interferensi dia selalu ke D2. Ya, mungkin saya kebalik tapi seperti itulah ya. Nah, mereka berperilaku seperti partikel ya. Separuh itu akan sampai ke D1 dan separuh yang lain akan sampai ke D2 ya. Namun yang berikutnya ya, interference eksperimen. Tapi kalau kita scramble tadi ya, kita jadi nggak tahu itu arahnya kemana gitu ya, jalurnya kemana. Nanti foton itu dia selalu ke D1 Bapak Ibu ya. Jadi fotonnya itu ini bentuk interferensinya nanti dia akan selalu ke D1. Kalau dia berinterferensi ya, dia akan selalu ke D1. D2-nya nggak ada ya. Intinya dia interference eksperimen. Beda yang tadi 50-50. Kadang ke D1, kadang ke D2. Kalau ini semuanya ke D1. Kalau scramble-nya itu kita aktifkan ya. Nah, ini Pak Ibu bisa perhatikan ya. Jadi seakan-akan scrambler itu ya, scrambler itu menyebabkan terjadinya apakah dia interference ya atau dia which way ya. Itu sebabnya adalah scramble ya. Kalau scramble-nya aktif maka interference eksperimen. Kalau scramble-nya kita diamkan, maka which way eksperimen. Scramble menyebabkan apa yang kita temukan, apa yang kita observasi. Ya. Nah, menariknya Pak Ibu ya, ini kita mungkin nggak perlu bahas detail ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Yang menarik setting gitu ya. Jadi scramble ini kita ubah-ubah. Kira-kira foton yang ke atas ini, foton yang ke sistem foton itu nanti sudah mendarat ke D1 sama D2. Ya. Kan kita bisa ngitung Bapak Ibu, rambatan cahaya itu berapa gitu ya. Nah, anggap apa yang ada di sistem foton itu sudah selesai. Harusnya data itu sudah tercatat. Apakah D1 berdetak, apakah D2 berdetak, udah jelas gitu ya. Nah, pada saat itu udah terjadi, ini sistem yang environment foton ini sedang terbang ini Bapak Ibu, menuju ke yang tadi. Baru berikutnya scramble itu kita aktifkan. Jebret-jebret mau apa 0 atau 1 gitu ya. Kita ubah-ubah gitu. Nah, tadi kita kan membayangkan apa yang terjadi hasil eksperimen itu disebabkan oleh apa yang kita lakukan pada scramble. Yang namanya sebab akibat, sebab itu selalu mendahului akibat. Tapi yang kita sangka sebagai sebab tadi ternyata dia terjadi setelahnya tanda kutip ya, benar-benar setelah atau enggak kita nggak tahu. Tapi dalam
paradigma yang sebelumnya itu terjadi setelah apa yang kita catatkan pada sistem foton. Jadi seakan-akan si scramble itu bisa menghapus atau mengubah apa yang sudah terjadi. Sistem friend dia which way sudah tercatat, tapi ternyata dia bisa di cancel atau di erase ya, makanya kita sebut eraser. Dia bisa dihapus, diubah gitu ya oleh scramble yang pada waktu yang ya mungkin saya nggak nulis kesimpulan karena ini kesimpulannya ya itu tadi ya, sebenarnya secara umum kita menganggap ya apa yang dieksperimenkan oleh para pengetahuan baru ya. Jadi misalnya non lokalitas itu ternyata bisa terjadi gitu ya. Non lokalitas bisa terjadi. Entanglement, oh itu ada dua foton yang berpasangan dan dia saling berkorelasi. Foton, oh dia bisa berperilaku seperti itu ya. Kita tahu ada pengetahuan baru. Tapi di sisi lain itu misterinya makin membesar ya Pak Ibu ya. Ini ada pengetahuan baru ya, baik biasanya lewat refutasi atau falsifikasi ya, lewat apapun lah ya, falsifikasi gitu ya, atau corroborated bisa juga ya di sisi yang lain. Tapi ada misteri ya, misterinya tadi macam-macam Bapak Ibu ya, kok sebab itu ternyata dalam kasus yang eksperimen yang terakhir itu kok dia seakan-akan lebih belakang daripada akibat gitu ya. Nah ini misterinya itu makin membesar sebenarnya ya, dan belum terpecahkan. Mungkin sampai ini saja dulu Bapak Ibu materinya gitu ya. Silahkan jika ada yang didiskusikan. Oh, silahkan Pak. Mungkin saya ingin berbagi dikit ya. Baik, sambil menunggu, ini sangat menarik sekali ya Pak Budi dan Pak Dimitri tadi. Kalau menurut saya yang disampaikan dari kaji misteri baru malah membuka dari tadi penemunya banyak orang. Ada Heisenberg, ada dan seterusnya ya, Bell dan sebagainya gitu. Beda dengan relativitas misalnya. Kalau relativitas itu kita sebut penemunya Einstein. Relativitas khusus Einstein, relativitas umum juga Einstein. Mengapa itu beda? Karena memang kalau kayak teori relativitas, meskipun namanya itu relativitas, dia sebenarnya membangun suatu teori yang kalau saya sebut konstruktif teori. Jadi relativitas itu membangun sebuah teori, misalkan kalau yang relativitas khusus itu dengan postulatnya bahwa kecepatan maksimal itu adalah kecepatan cahaya C. Tidak peduli siapa yang mengukur ya, tidak peduli yang mengukur bergerak dengan kecepatan berapa, dengan arah kemana, maka cahaya itu C. Nah, dari satu postulat utama kecepatan maksimal itu C, maka berkembanglah satu teori relativitas khusus. Tetapi kalau kuantum mekanik berbeda, Bapak Ibu sekalian, dan menurut saya sangat menarik kuantum mekanik ini, karena begitu kita ketahui ketidakpastian Heisenberg misalnya, Heisenberg adalah menyimpulkan adanya ketidakpastian. Artinya apa? Berarti malah ada pertanyaan, berarti kita nggak bisa memastikan segala sesuatu dong. Jadi begitu satu teori kuantum itu terbentuk, maka justru lahir pertanyaan karena tidak pasti. Misalkan itu Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg. Begitu juga gelombang Schrödinger. Begitu gelombang Schrödinger itu dengan Hamiltoniannya, dengan formula energi, kekekalan energi, maka ketemulah gelombang Schrödinger. Lalu ketika begitu ketemu gelombang Schrödinger nih dari kuantum ini, apa makna dari gelombang Schrödinger itu? Nggak tahu juga.